Halo rekan-rekan, berjumpa lagi di channel Yayasan Harapan Teheta, di mana channel ini berguna untuk memberikan edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat agar mendapatkan informasi yang baik dan benar terkait hal-hal masalah kesehatan tentunya. Yayasan Harapan Teheta sendiri bergerak khusus di bidang kesehatan untuk pemberian edukasi, pemberdayaan maupun pendampingan pada kelompok-kelompok penyintas maupun marginal, termasuk orang dengan HIV/AIDS dan kelompok yang single parent dan banyak lainnya, terutama khusus kita di bidang kesehatan. Ya, rekan-rekan, seperti Anda lihat sekarang ini, saya berada di salah satu kedai rempah yang namanya adalah kedai rempah ujung jalan, di mana kedai ini salah satu mitra kita dengan Yayasan Harapan Teheta, di mana kedai ini tempat rekan-rekan yang kelompok marginal maupun yang merasa kesusahan dalam pendistribusian ataupun yang mendisplay bahan-bahan usaha mereka. Jadi kedai ini merupakan salah satu alat untuk menjual produk-produk dari teman-teman atau rekan-rekan yang terbatas dalam hal untuk memajukan atau mendistribusikan atau menjual usaha kecil menengah mereka yang rumahan. Mengingat keterbatasan mereka juga terhadap teknologi, jadi kedai ini juga merupakan salah satu media untuk memberikan promosi UMKM mereka, terutama makanan dan minuman. Nah, di kedai ini terutama lebih concern kita bahan makanannya adalah yang sangat-sangat sehat. Kita coba mengedukasi kepada rekan-rekan semua bahwa kedai rempah ini juga memberikan suguhan minuman, terutama minuman teh. Jangan selalu ngopi rekan-rekan, apalagi kopi yang mengandung gula ataupun susu biasanya di kafe-kafe biasa. Tapi coba kita menikmati dengan seduhan teh yang berbagai macam teh. Di sini ada teh matelang, ada teh lavender, ada teh baby rose, peppermint dan lain sebagainya. Nah, disinilah tempat wadah rekan-rekan juga. Kedai ini juga berkumpul bagi mereka-mereka kelompok marginal maupun pengunjung-pengunjung lainnya untuk menikmati sajian teh selain dari kopi. Nah, inilah usaha-usaha dari mereka, salah satu usaha-usaha dari mereka tentunya. Ya, rekan-rekan, sekarang topik kita adalah tentang hak asasi manusia bagi kelompok marginal. Karena di channel kita beberapa waktu lalu, banyak juga channel-channel kita, baik itu kerjasama dengan beberapa media, baik itu RRI, Tribuners, maupun teman-teman yang lain. Dan kita juga ada di channel Yayasan Harapan Teheta saat ini. Kita mengangkat topik tentang hak asasi manusia, yang beberapa waktu lalu kita membicarakan tentang menerima hidup dengan HIV/AIDS. Nah, sekarang kita ingin mengangkat hak asasi manusia terhadap kelompok marginal. Apa sih hak asasi manusia itu? Mungkin teman-teman atau rekan-rekan masih belum paham hak asasi manusia seperti apa sih sebenarnya. Nah, hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu, pada setiap manusia sejak lahir yang kita bawa. Nah, ini bersifat universal, tidak dibatasi dengan aturan negara, tidak dibatasi dengan salah satu aturan dan lain sebagainya. Tetapi hak asasi manusia ini adalah betul-betul melekat kepada diri kita. Kita mempunyai hak yang sama, mempunyai hak atas pekerjaan, mempunyai hak atas kesehatan, dan mempunyai hak yang hidup yang layak. Di sini juga tercantum di dalam Undang-Undang Dasar yang sudah diamandemen oleh pihak pemerintah maupun Dewan Legislatif kita, bahwa sudah diamandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia ini supaya menjadi sebuah tatanan yang sangat
mempunyai suatu tatanan yang sangat inklusi, karena hak asasi manusia seperti yang saya katakan tadi adalah melekat pada setiap orang dan mempunyai hak yang sama terhadap apapun itu, baik itu terkait dengan kesehatan, pekerjaan, bahkan setiap manusia sudah dilindungi oleh negara. Itu menjadi acuan buat kita sebagai dalam memperoleh hak asasi terhadap manusia. Oke rekan-rekan, nah bagaimana kewajiban negara dalam mengimplementasi tentang hak asasi manusia untuk terutama ya untuk kelompok marginal. Nah, seperti yang saya katakan awal bahwa negara sudah mengeluarkan atau mengamandemenkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan, berhak atas penghidupan yang layak bagi setiap manusia. Nah, di dalam undang-undang itu juga ada yang namanya bab, kalau tidak salah, bab ke-10A mengenai tentang hak asasi manusia pada pasal 28 mengatakan bahwa setiap orang berhak hidup dan berhak mempertahankan hidup mereka untuk bisa sejahtera. Karena di dalam sejahtera ini pun negara melindungi semua masyarakat. Nah, terkait dengan komunitas. Nah, komunitas terutama komunitas marginal. Nah, kita sudah tahu beberapa channel kita waktu lalu tentang orang yang terdiskriminasi. Nah, mereka masuk di dalam tatanan yang kelompok marginal, karena kelompok marginal ini adalah kelompok yang merasa tersisihkan, merasa terpinggirkan oleh kelompok masyarakat tertentu, terutama orang dengan HIV/AIDS. Nah, di dalam pasal undang-undang ini juga mengatakan bahwa negara juga menjamin bahwa untuk hidup tidak disiksa, untuk hidup merdeka, pikiran, hati nurani, dan beragama juga, dan tidak diperbudak oleh siapapun dan kelompok atau individual apapun. Jadi hak asasi manusia adalah sangat penting bagi kita untuk mengenal lebih dalam apa sih hak-hak sebenarnya terhadap lingkungan maupun di negara, dan kita sudah dilindungi oleh negara tentunya. Ya rekan-rekan, terkait dengan hak asasi manusia, apa saja sih yang identifikasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok marginal, terutama orang dengan HIV/AIDS? Nah, banyak sekali pelanggaran yang sering terjadi kepada kelompok marginal maupun orang dengan HIV/AIDS. Seperti pernah juga dalam perbincangan saya dengan beberapa media bahwa kelompok marginal, kelompok orang dengan HIV/AIDS, yang membuat sakit itu adalah mereka mendapat stigma dan diskriminasi oleh kelompok masyarakat ataupun individu lain. Jadi, saya berharap sekali kepada rekan-rekan semua, janganlah membawa pisau. Dalam arti kata pisau ini adalah mulut kita, karena mulut adalah lebih tajam perkataan adalah lebih tajam dari sebuah pisau. Janganlah kita membawa pisau terhadap mereka, jangan kita menajamkan, jangan kita menusuk yang lebih dalam. Karena orang yang kelompok marginal, orang yang dengan HIV/AIDS itu sudah sangat tersakiti dengan kondisi mereka. Diperparah lagi dengan stigma dan diskriminasi kita lebih yang masih tinggi terhadap mereka. Nah, di situ juga pelanggaran HAM terjadi. Tetapi kebanyakan kelompok marginal maupun individual enggan untuk melaporkan itu, bahwa itu sudah sebuah pelanggaran. Karena ada rasa takut dan ada rasa malu, itu yang mereka cenderung ya udah menahan diri. Seperti itu. Banyak sekali pelanggaran yang teridentifikasi, baik itu di rumah sakit, di fasilitas pelayanan kesehatan, karena memang kebetulan kita Yayasan Harapan Tehta juga bergerak di bidang kesehatan. Banyak sekali yang sering terjadi di pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka, baik itu di tingkat layanan terutama. Mereka memperoleh obat,
Tetapi sebelum memperoleh obat itu mereka ada peristiwa bahwa mereka sudah dicap buruk oleh lingkungan sekitar. Ya, mungkin tenaga kesehatan lebih bisa menjaga rahasia karena di dalam undang-undang kesehatan juga mengatakan tahun 2024 pada nomor 17 tahun 2024 bahwa undang-undang kesehatan mengatur tentang perlindungan kerahasiaan data pasien termasuk rekam medik dari semua informasi pasien itu sendiri dan dijaga. Tetapi bagaimana dengan tenaga administrasi, terus apoteker, parkir? Nah, mereka belum, kalau memang sudah paham, tetapi kalau belum paham tentang kelompok marginal, apalagi orang dengan HIV/AIDS, tentunya mereka akan terus mendapatkan stigma dan diskriminasi dari orang-orang di sekitar mereka. Rekan-rekan, bagaimana nih dengan hak asasi manusia di dalam ranah populasi kelompok berisiko atau populasi kunci? Biasa kita kenal dengan program upaya penanggulangan HIV/AIDS. Kita ada sebuah kelompok, ada sebuah pemisahan yang namanya adalah kelompok populasi berisiko maupun populasi kunci. Nah, bagaimana keterlibatan mereka atau tatanan mereka di dalam hak asasi manusia? Rekan-rekan, saya ingin bercerita sedikit. Pernah ada kejadian bahwa mungkin ada di daerah rekan-rekan juga, mungkin pernah mendengar juga bahwa ada di kafe ini tempat tongkrongannya lelaki seks lelaki ataupun tempat tongkrongannya pekerja seks perempuan, tentunya di sebuah kafe, digerebek dan sebagainya. Tetapi itu juga melanggar hak asasi manusia. Kenapa saya katakan seperti itu? Atas dasar apa? Atas penilaian apa? Atas kriteria apa? Kafe tersebut atau tempat wadah tersebut, kumpul tersebut, tempat tongkrongan kerja seks, baik itu laki-laki sama laki-laki maupun perempuan, pekerja seks perempuan. Jadi kan itu membuat momok yang akhirnya banyak sekali efek domino yang terjadi. Pertama adalah mematikan usaha kafe itu sendiri atau rumah makan itu sendiri atau tempat tongkrongan itu sendiri. Mereka juga perlu makan, karyawan dan sebagainya. Begitu juga dengan kelompok berisiko seperti yang saya katakan tadi, kelompok yang cuma hanya sekedar menikmati malam. Belum tentu mereka adalah sebuah pekerja seks, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi saya pikir masyarakat ataupun individual maupun pemerintah swasta maupun siapapun jangan menjustifikasi bahwa tempat itu adalah sebuah tempat maksiat. Kita harus pahami dulu, kita harus dalami dulu, benarkah apakah tidak. Kita harus cari informasi. Dapatkanlah informasi seakurat mungkin. Kalau memang belum paham, tanya dan konsultasikan kepada para pakar, aktivis maupun praktisi yang paham bergelut tentang sebuah komunitas atau kelompok populasi kunci tentunya. Jadi jangan menjustifikasi bahwa mereka adalah menyiapkan tempat-tempat untuk berbuat yang tidak baik ya, terutama mohon maaf maksiat. Jadi saya harapkan hilangkanlah mindset berpikir untuk untuk menjustifikasi orang seperti itu. Secara kolektif kelompok berisiko maupun populasi kunci, apa saja sih hak-hak yang mereka inginkan atau dapatkan dalam bagaimana nih untuk mendapatkan hak saya sebagai hak asasi manusia. Saya pikir kita harus kepada rekan-rekan kelompok berisiko maupun orang dengan HIV tentunya ya, orang dengan HIV maupun kelompok marginal ataupun penyintas, bergabunglah dulu dengan sebuah kelompok atau komunitas, di mana di sana kelompok itu, kalau di HIV/AIDS itu ada namanya kelompok dukungan sebaya atau KDS. Nah, di mana kelompok itu saling berbagi, bertukar pikiran, baik itu juga sharing pengalaman. Nah, dengan kelompok itu bisa membentuk sebuah ide ataupun usulan kolektif yang
suatu saat misalkan ada terjadi pelanggaran hukum yang sebenarnya adalah tidak masuk dalam tatanan hukum positif, ya Anda harus fight, Anda harus berjuang untuk itu bersama kelompok. Tetapi kalau Anda berjuang sendiri, saya pikir terlalu tidak semangat untuk bisa mengejar itu. Ibarat kata kita menyapu menggunakan sapu lidi, pasti tidak akan terserap, tidak akan tersapu semua. Tapi bagaimana sapu lidi itu bergabung menjadi satu dan menjadi banyak, saya pikir sampah yang ada di halaman itu akan bersih dengan rapi dan indah. Begitu juga dalam sebuah komunitas. Secara kolektif, kumpul bersama-sama, petakan sebuah masalah, lakukanlah analisis bersama para aktivis dan para pakar yang bisa membantu Anda untuk bisa mendapatkan hak Anda sebagai warga negara untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan tidak ada stigma dan diskriminasi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, rekan-rekan, bahwa kita sudah memetakan dan menganalisis dan memprioritaskan sebuah masalah dalam sebuah kelompok tadi. Bahwa bagaimana sih, di mana sih tempat pengaduan atau tata caranya? Ingat teman-teman dan ingat rekan-rekan bahwa pengangkatan atau pengaduan sebuah masalah itu berdasarkan ciri khas masalahnya. Kalaupun memang masalahnya tentang kesehatan, ya mungkin langkah lebih baiknya kita akan coba bisa kok banyak tempat pengaduan. Lembaga ombudsman, ada juga lembaga hak asasi manusia, ada juga, terus apalagi ada lembaga perlindungan pemberdayaan perempuan dan anak kalau terkait dengan perempuan dan anak tentunya. Ke tingkat kepolisian juga bisa. Tapi kita harus melihat dulu masalahnya di lini mana yang harus kita soundingkan untuk angkat untuk kita adukan kepada pihak-pihak lembaga yang akan menjadi wadah kita, tempat pengaduan kita di institusi yang saya sebutkan tadi terkait dengan hak asasi manusia kepada permasalahan kepada kelompok berisiko ini maupun populasi kunci. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah paham tentang pengaduannya kemana sih, di institusi apa sih yang tempat kita untuk mengadu bila terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap kita atau HAM. Nah, seperti yang sudah sampaikan, banyak kepolisian, ombudsman, lembaga negara hak asasi manusia, lembaga pemberdayaan perempuan sampai ke Polda juga membuka untuk informasi-informasi terkait pelanggaran tersebut. Apa saja sih yang diperlukan dalam hal pengaduan hak asasi manusia atau HAM itu? Ya rekan-rekan, seperti yang saya sampaikan tadi adalah cermati, analisis, buatlah masalahnya, dasarnya apa, berdasarkan bukti tentunya ya. Buktinya apa, kapan terjadi, terus topiknya apa masalah tersebut. Jadi syarat-syarat itulah yang harus dipersiapkan. Buktinya apa? Kalau syukur-syukur ada video, ada sekarang kan sudah teknologi sudah mulai canggih nih, bahwa bisa kita viralkan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus kita siapkan. Begitu juga dengan narasi yang harus kita buat sebaik mungkin supaya dapat dicerna oleh pihak-pihak berwajib yang akan membantu kita. Sekali lagi rekan-rekan, saya ingin sampaikan, jangan membabi buta. Kalau memang belum paham, minta tolong dampingi dengan orang-orang yang praktisi terkait dengan hal tersebut maupun para aktivis yang memang sudah jauh berpengalaman, supaya kita lebih mudah untuk menyampaikan permasalahan kita terhadap lembaga-lembaga yang sudah menaungi kita untuk bisa menegakkan keadilan, untuk kita mencapai hak kita sebagai hak asasi manusia. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah membahas tentang hak asasi manusia. Closing statement saya adalah,
Saya tidak mau muluk-muluk untuk memberikan informasi yang sangat ini. Saya cukup satu saja. Sebelum Anda melangkah untuk fight, analisis dulu masalah Anda. Analisis dulu, kenali masalah Anda, apa permasalahannya. Kalaupun memang belum paham, minta bantuan untuk didampingi para aktivis senior yang lain maupun para praktisi yang paham tentang itu. Saya yakin teman-teman aktivis dan para praktisi yang concern terhadap kelompok marginal maupun orang dengan HIV/AIDS misalkan, contohnya, ya, mereka sangat paham dengan keterbutuhan Anda. Jadi jangan sungkan dan jangan takut terhadap siapapun. Biasa saja. Saya berharap adalah buang stigmatisasi kita. Jangan kita seperti katak dalam tempurung, tetapi terbukalah wawasan. Carilah edukasi sebanyak mungkin. Carilah rekan-rekan sejawat, carilah rekan-rekan partner untuk bisa kita bersama-sama dalam memerangi ketidaksenjangan untuk memperoleh hak asasi manusia pada kelompok marginal maupun orang-orang yang terpinggirkan secara sosial maupun secara individual di kelompok masyarakat. Itu saja rekan-rekan. Bila ada pertanyaan lebih lanjut atau spesifik, silakan saja ketik atau hubungi di Yayasan Harapan Taheta. Kita ada website untuk membuka segala pertanyaan-pertanyaan dan akan segera kita jawab. Lihat saja kunjungi saja di website kita, yaitu www.harapantaheta.org. Sekian dari saya teman-teman dan rekan-rekan. Salam tanpa stigma dan diskriminasi.